Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan sekalian. Kembali lagi kita kepada tutorial Evanet dasar. Video kali ini kita akan menjelaskan mengenai pembuatan jaringan distribusi air minum. Tetapi di sini kita akan berfokus dulu kepada jaringan transmisi. Apa itu jaringan transmisi? Jaringan transmisi yaitu sebuah jaringan dari pengambilan air kepada reservoir. Nah, di sini kita sumber airnya yaitu Sungai Kapuas ya di sini. Ini daerah Kalimantan Barat. Ini di Sungai Pinyu. Oke, ini map ini kita persiapkan dari Google Earth. Juga bisa kita siapkan dari GIS ataupun ArcGIS. Nah, tapi di sini kali ini kita menggunakan Google Earth sebagai base mapnya. Sudah dipersiapkan. Nah, untuk pengambilan air permukaan sungai ini kita menggunakan intake. Jadi untuk intake kita akan menggunakan tools reservoir di sini. Nah, reservoir sendiri kita tetap menggunakan reservoir juga di sini. Nah, ada pun beberapa kasus seperti pengambilan untuk air tanah ataupun mata air itu kita akan menggunakan junction. Nah, untuk kasus tersebut kita akan jelaskan pada video selanjutnya. Nah, di sini kita akan berfokus dulu ya pada jaringan transmisi yang ini. Nah, kita bisa inputkan di sini reservoir di titik intake yang telah kita tentukan di base map dan juga reservoir di sini. Oke. Kita berfokus pada browser. Di sini kita ganti nama yaitu intake. Oke. Untuk yang kedua ini kita fokuskan namanya reservoir. Oke. All set. Dalam satu jaringan ini kita memerlukan 6 titik junction sebagai rangkaiannya karena di sini kita akan menggunakan pipa, pompa, dan katup. Nah, ini kita akan buat 4 titik pertama yang di dekat intake. 1, 2, 3, 4. Oke, dan 2 titik di dekat reservoir. 1, 2. Di garis yang sama. Oke. Di sini kita klik kanan. Dropnya, mapnya ini kita checklist. Oke, jadi kita fokus pada jaringan ini saja. Oke. Jangan lupa juga kita pastikan dulu ya untuk defaultnya itu peraturan awal apakah sudah on ininya. Nah, ini belum on ya. Jadi kita harus on kan dulu. Mode hydrauliknya oke. Oke. Itu harus disetting dulu ya. Takut menyesal di kemudian hari karena pipanya nggak akan terhitung nantinya. Oke. Nah, untuk di sini kita akan melakukan penambahan pipa dari intake ke titik pertama. Oke. Yang kedua kita akan menambahkan katup. Lalu kita akan menambahkan pompa. Pompa di sini kita akan gunakan 2, satu sebagai cadangan, yang satu sebagai operasional. Jadi pompa ini sebagai perambangan saja atau penggambaran saja kalau kita akan menggunakan 2 pompa. Oke, lalu kita tambahkan katup setelah pompa. Oke. Nah, setelah katup tersebut kita akan tambahkan lagi pipa. Kemudian kita tambahkan katup sebelum masuk ke reservoir. Katup ini gunanya untuk ini ya memaintain terjadinya suatu kebocoran ataupun hal-hal yang tidak diinginkan yang lainnya. Ataupun kita memaintain pompa berarti ini kita tutup. Ataupun adanya terjadi kerusakan pipa, jadi katup ini kita bisa tutup. Dalam kondisi tertentu, katup ini sangatlah berguna. Nah, ini adalah rangkaian awal yang harus dipenuhi untuk
dasar kita. Nah, di sini untuk pipa panjangnya langsung terhitung karena udah kita atur on tadi. Nah, untuk katup kita bisa gunakan ini jenis apapun yang kita inginkan, disesuaikan. Itu bisa dilihat di buku manual Evanet. Nah, diameter dari diameter dari katup ini kita akan sesuaikan atau kita samakan dengan pipa. Nah, kita samakan. Kebetulan ini sesuai settingan awal ya, jadi terisi 7, otomatis diameternya terisi 75. Tetapi jikalau secara penginputan ini haruslah sesuai dengan perhitungan yang telah kita buat. Karena itu akan mempengaruhi jalannya running dari jaringan distribusi, sistem jaringan distribusi yang kita akan jalankan. Nah, oke. Hal-hal yang mau kita perhatikan lagi yaitu adalah penamaan di sini. Untuk data ya sesuai perhitungan kita input semuanya sesuai perhitungan. Tetapi untuk secara sistematis di Evanet ini penting karena agar tidak membingungkan dalam representasi data ataupun hal lainnya. Nah, di sini karena ini transmisi kita beri kode TRM supaya tidak membingungkan. Begitu juga dengan katup dan pompa. Pastikan di sini data yang ingin diinputkan itu harus ada ya di sininya. Oke, kita tuliskan dulu lah. Kita buat catatan di sini untuk junction. Kita perlu data apa saja. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Oke, catatannya. Nanti catatan ini akan dicantumkan di deskripsi. Oke, ini untuk junction. Oke, ini dulu untuk junction. Kemudian untuk katup. Untuk katup oke. Nah, di sini untuk katup kita perlukan yaitu diameter dan tipenya. Untuk diameter katup sendiri ini disesuaikan dan disamakan dengan ukuran pipa yang kita gunakan. Untuk data selanjutnya yaitu sejenis pompa, kita perlukan yaitu adalah ID kurva pompa dan ID-nya ya.
Oke, yang kita akan masukkan di sini di bagian tulisan pump curve ini adalah ID kurva pompanya, ID secara ID. Untuk kurva pompanya sendiri kita bisa tambahkan di bagian browser ya di sini. Nah, caranya kurva, kita pilih kurva di browser ini, data kurva, lalu kita tambahkan add. Nah, ID ini kita isilah untuk transmisi ya TRM lah. Kita berikan kodenya TRM. Untuk flow ini nanti disesuaikan tersendiri lagi ya. Ini sebagai contoh kita akan menggunakan 600 untuk headnya 150. Tekan enter lalu oke. Nah, jadi untuk di pompa kita akan masukkan saja di sini kode ID tadi yaitu TRM. Pompa kedua juga sama TRM ya. Untuk namanya jangan lupa karena untuk distribusi kita juga menggunakan pompa jadi penamaannya tentu beda agar tidak memusingkan kita sebagai perencana ataupun orang yang melihat pekerjaan kita itu nggak bingung. Nah, oke. Jadi ini pompa transmisi satu, pompa transmisi dua. Untuk power ini sebenarnya itu tergantung pada perhitungan ya. Ini contoh saja kita menggunakan 2,5 kilowatt ya. Ini satuannya kilowatt, jadi 2,5 aja sebagai contoh 2,5. Tapi tetap ini harus menggunakan perhitungan. Untuk speed kita gunakan satu saja dulu. Kecepatannya normal. Oke. Lalu oke. Data untuk pipa sekarang. Oke. Nah, apa yang kita perlukan di sini? Yaitu panjangnya otomatis secara otomatis. Oke. Diameter ya. Diameter dan kekasaran pipa. Oke, di sini yang terakhir adalah agak kelupaan tadi di awal. Kita perlu memastikan bahwa katup ini selalu fix statusnya open ya, open terbuka. Terbuka karena artinya ya terbuka untuk pengaliran airnya lancar ya. Oke, katup ini nanti Nah, hal-hal tersebut ya harus dipenuhi. Dibuat saja ikut contoh di sini. Disesuaikan ya dengan mapnya atau daerah perencanaannya. Oke, ini untuk jaringan transmisi dulu sampai di sini. Jangan lupa di save untuk project yang sudah dibuat. Dipastikan untuk destinasi penyimpanan filenya itu tidak terganggu dan juga letakannya bagus gitu. Simpannya di mana. Oke, sampai di sini. Sekian. Terima kasih atas pembelajarannya malam ini, hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan ini bermanfaat. Oke, silakan ditunggu untuk postingan tutorial selanjutnya yaitu untuk distribusi dan kasus kasus tadi apa namanya
Bangunan pengambilan airnya yaitu untuk perangkap kering, air tanah, dan juga mata air. Karena itu adalah kondisi yang sama. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.